Baik, materi hari ini nggak kayak ceramah biasa-biasa ya Bu ya. Karena kita kaitkan dengan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Cuman saya akan hemat juga materinya. Karena akan kita kaitkan dengan kasus yang sedang panas belakangan ini yang terkonsentrasi di kota Bandar Lampung, yakni Khilafatul Muslimin. Ada yang udah ikut di sini kira-kira? Saya tahu mukanya kalau udah ikut soalnya. Oh, nggak ada yang ikut. Khilafatul Muslimin. Jadi ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Belakangan ini ada orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Seolah-olah menjadi warga agama yang baik itu dengan cara melawan negara. Orang ngaji, ikut pengajian, kok diajari membenci negara. Padahal sebetulnya menjadi warga agama yang baik itu berbanding lurus menjadi warga negara yang baik. Setuju nggak kira-kira? Kalau kita soleh secara beragama, ibu-ibu solihah dalam beragama, juga mesti menjadi warga negara yang baik. Betul nggak Bu kira-kira? Ini nggak bisa dibentur-benturkan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tangga-tangga radikalisme terorisme. Tangga pertamanya orang ingin menjadi radikal itu adalah eksklusivisme. Ini bahasa Inggris ini. Ibu tahu nggak artinya? Nggak tahu. Alhamdulillah kalau nggak tahu. Jadi kelihatan saya paling pintar jadinya kan. Eksklusivisme. Apa eksklusivisme itu Bu? Tertutup. Jadi ketika dia sudah ngaji, ketika dia sudah beragama, dia menutup diri dari pergaulan orang sekelilingnya. Pernah nggak ngelihat orang ngaji malah begitu? Pernah kan? Banyak tuh malahan kan? Itu ciri-cirinya. Dia sudah mulai belajar agama, kemudian dia menjadi tertutup. Dia hanya mau bergaul dengan golongannya sendiri. Ada kenyataannya kan? Nah ini ciri pertama. Dalam bahasa Inggrisnya eksklusivisme. Dihafal ya Bu. Jangan terasik terus yang dihafal. Oh cabai masih mahal. Minyak goreng? Ada minyak goreng nggak Pak? Ada minyak goreng nggak? Oh beras itu ya? Ada? Oh belum ada? Oh beras yang ada aja ya? Minyaknya nyusul ya. Doain aja ya. Kita ini menteri kita ya Bu, Menteri Perdagangan yang baru itu orang Lampung. Jadi Pak Zulkifli Hasan, beliau berjanji 14 hari minyak goreng 14.000 tersedia di semua tempat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya kita doakan pemerintah lancar urusannya ya. Saya kembali ke materi dulu. Jadi eksklusivisme. Jadi kaku, nggak mau gaul, bahkan anak-anak Bu, sampai durhaka sama orang tuanya. Dianggap orang tuanya nggak sealiran sama dia, nggak satu iman sama dia, nggak satu akidah sama dia. Ciri-ciri sederhananya kalau dalam ubudiyah, dalam ibadah, dia suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain yang beda dengan dia. Ini ciri yang pertama, eksklusivisme. Jadi kalau ibu-ibu sudah ketemu kelompok-kelompok begitu, hati-hati. Walaupun penampilannya aneh dewek kan, jilbabnya aja nyengser di tanah. Mungkin kalau nyapu nggak perlu pakai sapu lagi, tinggal sapu sama jilbabnya itu. Tapi eksklusif, sama tetangga tidak lagi ramah. Bahkan diajak kumpul keluarga besar, karib kerabat sudah sungkan dia, karena sudah mulai ada jarak. Nah ini ciri yang pertama, eksklusivisme. Kemudian yang berikutnya naik dia nanti ibu-ibu, bapak-bapak, naik yang berikutnya yakni ekstremisme. Ekstremisme itu mulai bersikapnya lebih kaku lagi, mulai menyerang. Bagaimana cara dia menyerang? Dia mengkafir-kafirkan. Yang beda agama sama dia jelas, dia tuding-tuding kafir. Yang seagama dengan dia, dia kafirkan juga.
karena nggak segolongan sama dia. Padahal kita ini sudah ada rumusnya kan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk saya agama saya. Orang bebas kan memilih kepercayaan agamanya masing-masing. Betul nggak kira-kira? Nggak usah kita tuding-tuding kafir, karena itu menyakiti perasaan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda semua. Jadi ciri kalau mereka ini sudah terpapar radikalisme itu mulai bersikap ekstrim, gampang mengkafirkan orang. Nah, saya kasih obatnya nih, orang yang gampang mengkafirkan orang, maka kekafiran akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kata akas saya, jadi orang beriman itu baik. Merasa paling beriman itu jelek. Jadi orang benar itu baik. Betul nggak, Bu? Merasa paling benar itu jelek. Loh kok bisa? Karena kalau kita merasa paling beriman, kita gampang mengkafirkan orang. Kalau kita merasa paling benar, kita gampang menyalahkan orang. Kalau kita merasa paling baik, kita gampang menjelekkan orang. Kalau kita merasa paling pintar, kita gampang goblokin orang. Makanya ada cerita yang ringan saja, karena ibu ingatnya cabai aja dari tadi. Jadi ada tukang cukur ya Bu. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak, mau tahu nggak apaan? Sambil nyukur nih, anak paling goblok di dunia. Lu siapa anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada laki yang namanya Bejo, Bu? Lakinya? Oh, enggak ada. Maaf kalau ada ya, terlanjur kesebut. Bejo namanya. Kata yang dicukur, kok tahu Bejo anak paling goblok? Udah saya tes setiap hari, Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Bejo dipanggil, Jo sini. Ternyata anak kelas 5 SD. Masih 10-11 tahun. Ada apa, Mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur ditawarkan, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Ketawa tukang cukur. Nah kan Pak, Bejo emang goblok. Ada yang 5.000, dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur, iya juga ini. Benar tukang cukur. Selesai cukur rambut, dia bayar, pulang, di luar ketemu lagi sama Bejo. Muncul rasa penasaran. Bejonya dipanggil, Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Yang ini Jo 1.000 Om. Gede yang mana? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masa gedean yang 1.000? Ya itu lo tahu Jo. Ngapa kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejonya ketawa Bu. Apa kata Bejo? Oi Om, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari. Daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur, oh yang goblok bukan Bejo, katanya. Yang goblok itu tukang cukur. Ada lakinya tukang cukur? Oh, enggak ada. Artinya Bu, tunjuk ngoblokin orang, goblok balik ke sini kan? Tunjuk ngapirin orang, kafir balik ke sini. Makanya jangan menjadi muslim yang ekstrim. Ya, kenapa saya ngebahasnya Islam? Karena kita mayoritas muslim. Kalau mayoritas Kristen ya jangan jadi Kristen yang ekstrim. Kalau mayoritas Hindu ya jangan jadi Hindu yang ekstrim. Menjadilah yang moderat, toleran terhadap tetangga dan lingkungan kita. Tangga kedua. Tangga yang ketiga baru radikalisme. Eksklusivisme, ekstremisme, baru radikalisme. Radikal itu berpikir mengakal. Tapi kalau sudah jadi isme bahaya. Nah, ciri radikalisme di Indonesia ini satu, dia anti ideologi Pancasila. Jadi mulai mengatakan Pancasila itu tauhid. Anti negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang terjadi pada Khilafatul Muslimin. Mereka mengatakan Pancasila tauhid. NKRI ini negara kafir. Dan mereka hendak mendirikan negara khilafah. Ini sudah masuk dalam kategori radikalisme.
Mengapa khilafah itu bertentangan, Bu? Saya ingin kasih tahu jawabannya. Karena satu, tidak ada satupun perintah mendirikan khilafah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi capek kita berjuang, nggak ada pahalanya. Nah, ibu-ibu ini pulang dari sini masak. Ada pahalanya kan? Udah nyuci baju belum? Ya udah ya, tadi pagi nyuci ya. Waktu nyuci baju, ibu-ibu dapat pahala 1 baju 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya kalau ibu-ibu habis nyuci baju, habis bikin dosa, nyuci baju. Ustadz, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Gimana caranya? Tanya lakinya. Pak, apa? Kolornya mana? Ya gua pakai lah mah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor tuh dia. Artinya ibu-ibu ngerumat suami, nyuci bajunya, masakin di rumahnya, itu jelas pahalanya. Nanti malam ibu-ibu mekangkang. Ini bahasanya vulgar aja ya. Kata orang Jawa, melumah. Nanti malam ibu-ibu begitu pahalanya sama seperti berangkat jihad fisabilillah. Jadi kalau ibu-ibu mau jihad nggak usah ngebom, Bu. Itu teroris namanya. Kalau mau jihad, ladenin aja lakinya. Setuju nggak kira-kira? Allahu Akbar. Ini contoh sederhana. Jadi jangan neko-neko berpikirnya itu. Khilafah itu tidak diperintahkan. Yang kedua, khilafah itu sifatnya begini, Bu. Kepemimpinan internasional. Jadi satu dunia ada satu raja. Jadi kalau orang hendak mendirikan khilafah, sama saja dia akan membubarkan negaranya sendiri. Inilah masalahnya. Berarti dia akan memberontak kepada pemerintah yang sah. Waman mata wa huwa mufariqun lil jamaah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada negaranya, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Baik. Yang berikutnya dikit lagi. Terus ngapain mereka tuh ngotot mendirikan khilafah? Sekaligus ngonten ini. Ngapa mereka tuh ngotot mendirikan khilafah? Karena memang ada keterangan begini. Nih mau kita luruskan mereka. Biar mereka tuh tobat juga nih. Fatakunu khilafah ala min hajin nubuwah. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan diakhiri zaman ini dengan khilafah ala min hajin nubuwah. Bu, lihat ke sini. Khilafah ala min hajin nubuwah. Ini maksudnya apa? Ini bukan perintah. Maksudnya nanti di akhir zaman, Bu, dunia ini akan ada pemimpin tunggal. Pengen tahu nggak siapa orangnya? Iya, jelas bukan Pak Suparno. Bukan saya, nggak kelas kita mah gitu, nggak kelas. Nah, bagaimana kejadiannya? Saya kasih tahu. Biar kita ini nggak ikut-ikutan kelompok khilafah itu. Jadi nanti terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Ini kemarau apa hujan? Hujan, masih tangeh berarti kan? Kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama dikurangi 1/3 hujan. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga nggak ada hujan sama sekali. Nanti nggak ada satupun daun hijau. Tidak ada satupun daun hijau. Padi nggak tumbuh. Jadi waktu itu semua orang sedunia internasional kelaparan. Semua. Jadi jangan ngarap-ngarap mendirikan khilafah itu ya. Sunsoro kita sebelumnya itu. Kelaparan semua. Dan waktu itu semua negara bubar. Ya bubarlah. Orang nggak sempat mikirin negara, bobo. Semua orang kelaparan, beras nggak ada kan begitu. Duit triliunan nggak bisa dimakan. Apa makan kertas? Karena ketika itu semua negara bubar, Amerika bubar, Eropa bubar, Indonesia bubar, Arab bubar, Afrika bubar semua. Nggak ada lagi negara. Nah waktu itu yang menjajah cuma satu, penjajah tunggal, namanya Dajjal. Pernah dengar tentang Dajjal? Dajjalnya matanya satu. Matanya satu. Ada yang mengatakan satunya picak. Ada yang mengatakan matanya memang satu. Dajjal menjajah dunia internasional. Dia bisa memberi makanan. Dia akan tinggal di setiap kota 40 hari 40 malam. Nah itu yang saya bingung. Kalau Dajjal datang ke Bandar Lampung,
Kita lagi ngempet lapar, Dajjal datang, man, pecel lele. Nah, pelap iman kita. Jadi berat sekali ujian di zaman itu. Nah, ketika Dajjal menjajah, umat ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Berperang melawan Dajjal. Nah, pemimpin kita di masa perang namanya Imam Mahdi. Nanti turun Nabi Isa di Menara Putih Damaskus. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa lah yang akan menjadi khalifah internasional. Karena beliau superhero-nya. Jadi maksud saya begini, nggak usah diperjuangkan khilafah. Memang nggak ada perintahnya. Entoh juga ada dengan sendirinya. Tapi terus terang kalau saya nggak berharap hidup di zaman itu. Mengapa saya nggak berharap? Karena belum tentu kuat iman saya menghadapi zaman Dajjal. Betul nggak kira-kira? Pelap iman kita. Jangankan datang Dajjal, Bu. Cabai mahal aja udah ngamuk semua kan. Minyak goreng mahal sudah ngamuk semua. Tapi ibu-ibu, kita doakan pemerintah bisa menurunkan harga-harga. Berdoa yang baik, jangan saling menyalahkan. Cuman ada perlunya juga ibu-ibu ngingetin lakinya kurangin ngudutnya. Harga rokok sebungkus berapa? 22-25 lah ya. Harga minyak goreng berapa? 20-25. Coba katakanlah 25 semua. Minyak goreng 25, rokok 25. Kira-kira minyak goreng 25 itu sehari habis nggak? Nggak habis. Rokok sehari habis nggak? Habis. Kasih tahu sama lakinya, Pak, kata Pak Ustadz, berhenti dulu ngudutnya. Duit buat ngudut, beli minyak goreng. Jadi kita hindari mengeluh. Karena begini ibu-ibu, kita ini kalau mau mengeluh nggak akan ada selesainya. Betul nggak kira-kira? Ada orang ngomong begini, enak zaman Pak Harto. Iya nggak kira-kira? Iya juga, Bu. Enak zaman Pak Harto lah. Zaman Pak Harto saya nggak pernah mikirin biaya sekolah. Nggak pernah mikirin beras. Yang mikirin bapak ibu saya soalnya. Pening mereka. Cuman begini, saya coba ingin bandingkan saja. Zaman dulu saya masih di kampung ya, Bu. Sekolah saja susah, 7 kilo jalan kaki. Di kampung saya itu baru masuk listrik tahun berapa, Ron? 2017. Baru sekarang. Puluhan tahun baru masuk listrik 2017. Yang punya TV cuma satu orang hitam putih dari Aki. Nontonnya cuma seminggu sekali. Lagi seru-serunya nonton, dimatiin TV sama anak Pak Kadus. Ngapa akinya habis, kata dia. Begitu kita bubar pulang, TV-nya hidup lagi. Sekilit dia sama kita. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang tidak bersyukur. Ya saya doakan ibu-ibu, walaupun harga-harga mahal, daya belinya juga Allah tambahi. Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan orang-orang yang dermawan sedia berbagi. Mana qasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Terakhir, sekali lagi syukuri apa yang ada pada kita. Karena inilah rahasia Allah. Rezeki manusia tidak ada yang sama. Setuju nggak? Walaupun beliau pangkatnya sama rekannya, pangkatnya sama, angkatannya sama, tapi rezeki berbeda. Bila jadi gajinya sama, pemasukannya sama, tapi yang satu istrinya cerewet, yang satu istrinya cantik. Ada nggak yang kayak gitu? Yang cerewet ada nggak? Hanya banyak di sini ya. Allahu Akbar. Artinya percayalah, kita tidak boleh membanding-bandingkan rezeki. Karena rezeki manusia tidak akan pernah sama. Sudah ada bagiannya sendiri. Tapi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Awas jangan ikutan khilafah, borgol nanti. Jangan macam-macam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.